Ya ahlimul khatami minal badani, hadir hadir hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Kenapa tadi saya mengulang-ulang terus kata alhamdulillahirabbil alamin? Karena supaya hati kita bisa bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur. Insya Allah nanti kalau hati kita bersyukur, maka hati kita nanti akan menjadi senang. Kalau hati kita senang, maka nanti batin pun akan menjadi tenang. Kalau batin tenang, itu nanti insya Allah badan akan menjadi sehat. Karena penyakit ini yang paling banyak terjadi, itu penyebabnya hampir 100% itu karena hati. Seseorang sering sekali sakit, itu penyebabnya yang paling utama karena hati. Yang pertama, hati yang sedih, dan yang kedua, hati yang jengkel. Ini kalau hati sering sedih, hati sering jengkel, ini pasti nanti orangnya gampang sakit. Karena jalan masuknya penyakit itu dari dua ini tadi. Seseorang yang sering hatinya itu jengkel, entah jengkel sama suami, entah jengkel sama tetangga, entah jengkel sama anak, entah jengkel sama saudara, entah jengkel sama siapapun, ini nanti gampang sekali untuk terkena penyakit. Karena jalan masuknya penyakit lewatnya dua ini tadi. Maka yang ingin sehat harus bisa menghilangkan dua penyakit hati ini tadi. Kalau tidak bisa menghilangkan, maka akan menyebabkan sakit. Karena dua hal ini tadi yang menyebabkan penyakit. Ini jalan masuknya. Dan cara menghilangkannya hanya dengan bersyukur. Hanya dengan bersyukur. Dan kalau ingin hatinya bersyukur, maka sering-sering membaca Al-Fatihah. Dengan cara membacanya itu bagaimana? Dengan cara diresapi, di mulutnya membaca, hatinya meresapi. Insya Allah nanti akan terhindar, akan hilang perasaan marah dan jengkel, apalagi sedih. Insya Allah ini nanti akan hilang. Karena mayoritas yang sering saya tangani, alhamdulillah setiap hari itu saya menangani hampir 100 lebih orang yang datang. Itu mayoritas penyebab penyakitnya itu karena hati. Jadi kebanyakan penyakit itu masalahnya dari diri sendiri. Jadi apa yang menimpamu itu kebanyakan karena perbuatanmu sendiri, gitu sebenarnya. Jadi penyakit yang paling banyak menimpa orang sekarang ini diakibatkan oleh dua hal ini tadi. Yang pertama karena ada perasaan jengkel, dan yang kedua di dalam hatinya sering sedih. Dua hal ini tadi.
Karena setiap seseorang yang mengalami perasaan seperti ini, maka hatinya akan selalu susah. Kalau susah maka badannya akan sakit. Orang kalau lambungnya sakit, itu pasti pikirannya itu selalu was-was. Pikirannya selalu tidak tenang. Maka diobatin seperti apapun tidak akan ngaruh kalau pikirannya belum tenang. Untuk tenang itu bagaimana? Hatinya harus senang. Agar senang bagaimana? Dia harus bisa bersyukur. Kalau hatinya bersyukur, nanti badannya akan sehat insya Allah. Itu hampir 30% penyakit yang menimpa di dalam masyarakat kita itu penyakit yang diakibatkan oleh ain. Ain itu apa sih? Ain itu penyakit yang diakibatkan oleh perkataan atau pandangan yang tidak dengan menyertakan asma Allah. Jadi segala perkataan dan pujian yang tidak menyertakan asma Allah, ini dapat mengakibatkan ain, jalan masuknya setan untuk menyebabkan sakit. Jadi ini jalan masuknya jin untuk membuat seseorang sakit. Jadi kalau jenengan anaknya sekolahnya bandel, dikasih pelajaran tidak masuk-masuk, suruh sholat susah, sering step, sering panas, sering batuk, terus tidak bisa ngomong, ini penyakit ini diakibatkan karena ain. Jadi penyakit non medis itu ada 3. Tidak semua penyakit non medis itu karena sihir. Jadi orang mengira kalau orang terkena penyakit non medis itu karena sihir. Padahal penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama dia karena ain, yang kedua karena ketempelan, dan yang ketiga karena sihir. Yang kedua karena ketempelan. Ini ketempelan ini jin masuk ke dalam tubuh itu bukan karena kiriman, tapi karena diri sendiri. Contoh begini, ada seseorang yang susah mempunyai keturunan. Ini banyak orang susah punya keturunan, itu yang diakibatkan oleh ketempelan. Penyebabnya ketika dia sedang haid, darah haidnya itu tidak disiram dulu, tetapi langsung dibuntel di dalam kresek, terus diguak neng tong sampah. Ini ada jalan, ada jin yang paling suka dengan ini. Ada jin yang sangat suka dengan darah haidnya perempuan. Ini nanti menjadi jalan masuknya jin ke rahim perempuan hingga susah mempunyai keturunan. Jadi kebanyakan yang saya tangani, seseorang itu susah mempunyai keturunan karena masalah ini. Bahkan termasuk, mohon maaf, yang sering sekali terjadi pada wanita yaitu kista, penyakit kista, tumor kista. Ini banyak sekali, hampir setiap hari. Terus untuk yang laki-laki, bukan yang laki-laki bebas, yang laki-laki juga bisa. Laki-laki yang suka melakukan inoni, ini menjadi ikatan yang sangat dahsyat terhadap bangsa jin. Nanti laki-laki yang suka melakukan inoni, ketika dia melakukan inoni, ini nanti akan diterima oleh bangsa jin, dan itu menjadi ikatannya, sudah menjadi ikatannya. Atau seseorang yang menempel jin ini tadi karena kencing sembarangan, atau terutama yang tidak cebok, ini bahaya banget ya. Yang pertama karena kencing sembarangan, kencing di pohon, kencing di tempat yang berlubang, ini jangan. Karena banyak sekali sebenarnya kalau diambil dari riwayat yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk tidak kencing di tempat yang berlubang, karena bisa jadi itu adalah tempatnya jin. Ini bisa jadi sebuah ikatan, dan banyak lain yang lain sebagainya yang mengakibatkan ketempelan, termasuk yang suka
terhadap jimat-jimat, ini juga bisa menjadi sebuah ikatan. Atau yang belajar ilmu tanpa guru atau tanpa sanad dan lain sebagainya. Dan biasanya orang yang ketempelan ini ciri-cirinya sangat khas. Yang pertama, kalau diajak wirid atau diajak pengajian angope. Kalau mau agak duduk sebentar nih diajak wirid, wes muales, angope. Ini tanda-tandanya orang ini ketempelan jin. Jadi yang pertama penyakit karena aib. Yang kedua penyakit karena ketempelan, dan yang ketiga karena sihir. Nah, tata cara untuk pengobatannya, ini yang pertama karena ada yang menempel. Karena ada yang menempel. Karena ada yang menempel, maka pengobatannya yang pertama dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Setelah itu membaca sholawat. Terus setelah itu jenengan berdoa sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya penjenengan. Terus yang terakhir membaca surat Yasin yang terakhir, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, dan seterusnya niku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nur zati wasiri fi sa'il asma'i wa syufa